Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengklik dan mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video di mana Ustadz Sani Uye, yaitu seorang santri NU, akan meneruskan pemahaman dari Kiai Haji Nur Ihya, yaitu seorang kiai yang bermanhaj salaf, mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita simak videonya. Kami akan menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ihya Salafi dan pembelanya, di mana mereka berdua ini menyatakan sebuah pernyataan yang wajib kami luruskan, harus kami luruskan apa yang mereka nyatakan. Dan bahkan baik daripada Kiai Haji Nur Ihya maupun pembelanya ini, andaikan mereka berdua itu tidak sepakat dengan bantahan kami, maka silahkan tentukan waktu, tanggal, dan tempatnya untuk kita berdiskusi secara terbuka. Kami siap. Silakan tentukan tempat dan waktunya, harinya ditentukan. Kami siap berdiskusi. Karena ini tentang masalah akidah, utamanya akidah umat Islam. Mari kita simak terlebih dahulu apa yang mereka lontarkan. Dan apa yang mereka lontarkan ini pasti membuat kita kaget sebagai umat Islam. Berikut ini videonya. Saya membela Kiai Nur Ihya yang mengatakan bahwa ternyata non-muslim masuk surga. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil. Kalau untuk ayat inna dina indallahil Islam, ini jelas ditujukan khusus untuk umat Islam atau orang-orang yang sudah masuk Islam. Kalau umat Yahudi ya sesuai dengan Taurat, tapi kalau umat Nasrani ya sesuai dengan ajaran Injil. Sebab kalau umat Yahudi dan Nasrani jika diberi ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, justru mereka akan semakin durhaka. Video ini sebenarnya sudah viral teman-teman, dan kami sudah membantah di video kami yang sebelumnya. Namun setelah kami membantah pernyataan daripada Kiai Haji Nur Ihya, ada pembelanya yang tidak terima, dan bahkan kami sempat menyinggung untuk ya silakan ngajak diskusi. Tapi beliau mengatakan siap berdiskusi tapi tanpa live dan semacamnya. Allah alam lah. Maunya kami beginilah, kalau seumpama beliau berdua ini, baik Kiai Haji Nur Ihya maupun pembelanya, tidak terima dengan bantahan kami, maka silakan tentukan waktu, tempat, dan harinya untuk kita berdiskusi secara terbuka, ya, biar umat ini paham khasiat umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua ini menyatakan dengan tegas dan sangat jelas bahwa non-muslim itu masuk surga. Non-muslim masuk surga. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyatakan hal yang demikian dengan berdasarkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-62. Dan pembelanya Kiai Haji Nur Ihya juga memperkuat apa yang sudah dia nyatakan dengan surat Al-Maidah. Nanti kami bongkar ya, apa sebenarnya maksud daripada surah Al-Baqarah tadi maupun surah Al-Maidah yang dijadikan pijakan oleh mereka bahwasanya non-muslim masuk surga. Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun yang tidak mau mendengarkan aku, kata Nabi. Orang yang tidak mendengarkan aku
dari umat ini, baik dia Yahudi maupun bukan Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman atas wahyu yang diberikan Allah kepadaku, tiada lain, ia adalah min ashabin nar, penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim ini kemudian dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana beliau merupakan salah satu ikon daripada mazhab ulama-ulama Syafi'iyah. Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, punya kami di sini terbitan Darul Ihya Turas Al-Arabi, tepat di juz kedua, ya, Saifah 188. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati ay man huwa mawjudun fi zamani wa ba'di ila yaumil qiyamati fa kulluhum yajibu alaihimud dukhulu fi ta'atihi wa innama dzakarul yahudiyyah wan nasraniyyah tanbihan ala man siwahuma wa dzalika li anna al yahuda wan nasara lahum kitabun fa idza kana hadza sya'nahum ma'a anna lahum kitaban fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula wallahu a'lam. Maksud daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana daun Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun yang tidak mau mendengarkan aku dari umat ini, maksudnya ai man huwa maujudun fi zamani, orang yang hidup di zaman Nabi, wa ba'di, dan orang yang setelah Nabi wafat, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Fakulluhum yajibu alaihimud dukhulu fi ta'ati, mereka semua yang hidup nututi Nabi sudah diutus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka nututi Nabi kita sudah dilantik sebagai Rasul Allah, maka mereka wajib untuk mentaati Nabi. Mentaati Nabi artinya apa? Wajib memeluk agama Islam, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama dzakarul yahudiyya wan nasraniyya tanbihan ala man siwahuma. Nabi menyebut Yahudi dan Nasrani dalam hadis tersebut sebagai warning kepada orang yang selain Yahudi maupun Nasrani. Mengapa begitu? Wa dzalika li annal yahuda wan nasara lahum kitabun. Sebab Yahudi dan Nasrani itu memang punya kitab, Taurat atau Injil, ya, Taurat atau Injil. Sehingga fa idza kana hadza sya'nahum ma'a anna lahum kitaban, apabila Yahudi maupun Nasrani saja yang masih punya kitab samawi, Taurat ataupun Injil, kok punya kewajiban ikut Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula. Ya, apalagi orang-orang yang memang tidak punya kitab samawi, tentu lebih wajib bagi mereka. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita paham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Apabila Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, maka sangat mengherankan apabila ada kiai kok malah menyatakan pernyataan yang sangat bagaimanalah kalau kita rasakan. Sampai-sampai dia berkata bahwa non-muslim itu masuk surga asalkan berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Apakah tidak mengikuti syariat Nabi? Apakah tidak mematuhi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut amal baik? Jangankan non-muslim yang tidak pernah sholat 5 waktu, orang Islam aja yang tidak sholat diancam neraka oleh Allah. Walaupun suatu saat dia kalau punya iman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah, dia tetap masuk surga, tapi tetap ancaman Allah neraka. Lalu bagaimana mungkin ada non-muslim yang tidak beriman, tidak mematuhi dan bahkan menentang syariat Nabi Muhammad, dan dia pasti sudah tidak sholat 5 waktu, kok masih mau disebut masuk surga? Sekarang kita bahas
Mereka menyatakan bahwa non-muslim itu masuk surga dengan berlandaskan surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Surat Al-Baqarah yang mereka maksud yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-62. Sebenarnya ini sudah kami bahas, tapi kami ulang biar lebih detail lagi, biar lebih paham. Mungkin ada yang belum nonton. Punya kami di sini, kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, punya kami juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Pada halaman 96, di sini dijelaskan maksud daripada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah ayat yang dijadikan pijakan oleh mereka. Padahal ayat ini sudah dinyatakan oleh para ulama bahwa ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya wa qala as-suddi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha al-ayah nuzilat fi ashabi Salman al-Farisi bainahu wa yuhadditsun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idz dzakara ashabahu fa akhbarahu khabarahum faqala kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna laka wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan. Ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan tentang teman-temannya sahabat Salman al-Farisi. Ketika itu sahabat Salman al-Farisi bercerita kepada Nabi tentang sahabat-sahabatnya, tentang teman-temannya. Beliau menceritakan bagaimana kondisi mereka, kabar mereka begini-begini. Faqalah, kemudian sahabat Salman berkata kepada Nabi, kanu yusalluna, mereka teman-temanku itu Nabi melakukan sholat, wa yasumuna, dan mereka juga berpuasa, wa yu'minuna laka, dan bahkan mereka itu beriman kepada jenengan Nabi, wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan, dan bahkan mereka bersaksi bahwa suatu saat panjenengan akan diutus sebagai nabi. Falamma faragha Salmanu min sana'ihi alaihim qala lahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat Salman selesai menceritakan tentang kondisi teman-temannya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Salman hum min ahlin nar. Wahai Salman, mereka teman-temanmu itu adalah min ahlin nar, penduduk neraka. Mendengar sabda Nabi begini, fastadda dzalika ala Salman. Akhirnya hati Salman merasa berat hati sahabat Salman al-Farisi. Fa anzalallahu hadhil ayatah. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Ini asbabun nuzul. Lalu kita lanjut. Fakana imanul yahudi annahu man tamassaka bit tawrati wa sunnati Musa alaihi salamu hatta ja'a Isa. Falamma ja'a kana man tamassaka bit tawrati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Poinnya adalah untuk imannya orang Yahudi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, hingga terutuslah Nabi Isa. Tetapi falamma ja'a, ketika Nabi Isa sudah datang, sudah diutus kepada mereka, kana man tamassaka bi Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Orang-orang Yahudi ketika Nabi Isa sudah diutus, kok masih tetap berpegang teguh dengan kitab Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, mereka tidak tinggalkan itu, walam yattabi' Isa, dan tidak mau mengikuti Nabi Isa, kana halikan. Mereka orang seperti ini celaka. Wa imanun nasara anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keimanan kaum Nasrani, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan isi kitab Injil dan syariat-syariat Nabi Isa, maka mereka mukmin dan diterima
sehingga datanglah, sehingga terutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injili kana halikan. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang, telah diutus untuk seluruh umat manusia, namun dia itu tidak mau meninggalkan ajaran kitab Injil ataupun ajaran Nabi Isa, kana halikan, maka orang seperti itu celaka. Jelas ketika Nabi kita sudah diutus, maka semua manusia wajib mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu mengikuti nabi yang lain, sudah enggak boleh. Antum ya. Artinya apa? Surat Al-Baqarah yang dijadikan pijakan oleh mereka berdua, baik Nur Ihya maupun siapa itu pembelanya, itu sebenarnya ketika Nabi kita belum diutus. Tapi ketika sudah Nabi kita diutus, maka mereka wajib meninggalkan isi Taurat maupun Injil, tetapi ikut Al-Quran, ngikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-68 dan 69. Bunyi ayatnya adalah Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini firman Allah, katakan, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in, kalian itu bukan apa-apa, kalian tidak beragama apapun, hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, hingga kalian melaksanakan Taurat dan mengamalkan Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang sudah diturunkan untuk kalian dari sisi Tuhan kalian. Kemudian pembela Nur Ihya itu ketika mengetahui ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-68, dia menyatakan ayat ini jelas menunjukkan, katanya, bahwa di zaman Nabi mereka itu disuruh untuk melaksanakan, menjalankan isi kitab Taurat atau Injil. Astaghfirullahaladzim. Saya sarankan ya, apalagi sudah sekelas kiai atau ustadz, agar kita memahami Al-Quran ataupun hadis itu harus berlandaskan, berpijakan pada keterangan para ulama. Jangan sampai kita memahami Al-Quran sesuka otak kita. Jangan. Ternyata setelah kami lihat dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir di juz kedua, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 74, sebenarnya maksud daripada ayat Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, ternyata yaqulu ta'ala Qul ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab lastum ala syai'in ay minad din, wahai ahlul kitab, kalian itu tidak berada dalam agama apapun, hatta tuqimut Taurata wal Injila, sehingga kalian melaksanakan ajaran Taurat dan Injil, ai hatta tu'minu bi jami'i ma bi aidikum minal kutubi al munzalati minallahi alal anbiya, sampai kalian, maksudnya menjalankan isi Taurat dan Injil itu apa? Ai hatta tu'minu, sehingga kalian beriman bi jami'i ma bi aidikum minal kutubil munzalati minallahi alal anbiya, hingga kalian beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang diturunkan untuk para nabinya, wa ta'malu bima fiha, dan sehingga kalian itu mengamalkan isi daripada kitab tersebut. Ternyata salah satu isi dari kitab-kitab terdahulu itu yang diturunkan Allah, wa mimma fiha al-amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal imani bima ba'athihi wal iqtida'i bi syari'atihi.
Salah satu isi kitab-kitab terdahulu, baik Injil maupun Taurat dan kitab-kitab yang lain, salah satu isinya adalah ada perintah dari Allah bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal imani bima ba'ati, dan mereka harus mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus. Wal iktida'i bi syariatihi, dan mereka wajib diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Laits bin Abi Sulaim an Mujahid fi qoulihi wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan sehingga kalian melaksanakan apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yakni Al-Qur'an al-Azim. Maksudnya hingga kalian juga melaksanakan isi Al-Quran. Begitu cara memahaminya. Kalau mereka itu tetap walaupun tidak beriman, tidak ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW, itu kalian katakan artinya non muslim masuk surga. Ini bahaya, bertentangan dengan hadis Nabi tadi, bahwasanya tidaklah siapapun di antara umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang tidak mendengarkan Nabi, kemudian mereka mati padahal dalam kondisi tidak beriman kepada wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi, tidaklah dia kecuali menjadi penduduk neraka. Andaikan Anda faham maksud daripada ayat tadi, surah Al-Maidah ayat ke-68, qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kalian akan paham, kalian akan tahu bahwa salah satu isi kitab Taurat ataupun Injil dan kitab-kitab yang lain, ada perintah dari Allah agar mereka suatu saat ketika Nabi Muhammad diutus, mereka mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau mengaku dan merasa dirinya sebagai warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Anda tidak mungkin asing mendengar yaitu ad-dibaiyah. Dalam diba itu dijelaskan, al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil ahbar qala 'allamani abi Taurata ila sifran wahida kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqusu sa'rahu wa yataziru ala wasatih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Di sana dijelaskan dalam diba ini ada sebuah cerita di sana, al-hadits tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil ahbar qala, Ka'ab bin al-Ahbar ini berkata, allamani abi Taurata, allamah ngajar ni ingsun, allamani ngajar ni ingsun sapa sing ngajar abi my father, ayahku mengajarku, ngajar apa at-Taurata ing kitab Taurat, ayahku ngajar aku kitab Taurat. Jadi ayah beliau mengajar kitab Taurat. Illa sifran wahida, kecuali satu lembar yang tidak diajarkan. Illa sifran wahida kana yahtimuhu, ayahnya itu ternyata tidak membaca itu, ya, tidak membaca satu lembar dari kitab Taurat itu. Wa yudkhiluhu sunduq, bahkan ayahnya memasukkan satu lembar itu tuh ke dalam peti. Ternyata falamma mata abi fatahtuhu, setelah ayahku wafat aku buka itu peti. Aku penasaran isi apa ini sebenarnya, dalam satu lembar ini berisi apa, kok dimasukkan ke peti oleh ayahku. Setelah ayahku wafat, saya buka itu peti, saya baca satu lembar itu. Fa'idha, ternyata fihi nabiyun yakhruju akhiraz zaman, dalam satu lembar itu ada keterangan bahwa suatu saat di akhir zaman akan muncul seorang nabi. Fihi nabiyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah, nabi itu dilahirkan di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrah ke kota Madinah. Siapa beliau? Tiada lain tiada bukan, beliau adalah
Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua umat manusia tanpa terkecuali setelah Nabi kita diutus untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia, maka semua manusia tanpa terkecuali wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, silakan baca kitab Rawdatut Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan karena ini seorang kiai. Saya rasa sudah paham dan hatam kitab Rawdatut Thalibin kalau seorang kiai ya. Jadi jelas mereka berdua itu sangat berbahaya kalau dibiarin. Oleh sebab itu kami pribadi sangat berharap apabila Kiai Haji Nur Ihya maupun pembelanya tidak terima dengan bantahan kami, maka silahkan tentukan waktu, tempat, harinya untuk kita berdiskusi secara langsung. Biar jelas persoalannya. Kami begini teman-teman karena sayang kepada beliau berdua. Apalagi beliau berdua seorang kiai. Dan kami sayang kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksud kami untuk membenci, tidak ada. Ini kami lakukan sekedar watawasobil haqqi, watawasobil sabri, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Kiai Haji Nur Ihya maupun pembelanya. Kita tetap bersaudara. Oleh sebab itu, kami harus memberikan masukan kepada saudara-saudara kami seiman seislam. Sebagai penutup, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu mendapat bimbingan Allah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami sajikan untuk pemirsa dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan melalui channel ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.